Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharekan kembali yaitu cara menghafalkan Al-Qur'an, yaitu cara yang keenam dengan judul memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan. Seperti apa penjelasannya? Ikutin video ini sampai selesai. Seperti apa? Check it out. Assalamualaikum sahabat top 5 update. Bagaimana kabar sampean panjenengan semuanya? Bagaimana keadaan hafalan kita semuanya? Mudah-mudahan saya doakan hafalan kita selalu bisa kuat dan bisa mutkin, dan semoga semua sahabat top 5 update bisa menjadi seorang hafidhatul Quran semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat top 5 update. Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan mengeserkan kembali yaitu tentang cara menghafalkan Al-Qur'an dengan cepat dan mudah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Di video-video saya yang dulu itu saya pertama memberikan 7 pembahasan, yaitu kemudian saya jelaskan dari yang pertama supaya kita memilih guru yang tepat, memilih waktu yang tepat, memilih mushaf yang tepat, memilih tempat yang tepat. Di situ sudah saya bahas 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini alhamdulillah saya akan membahas kembali yaitu yang keenam, yaitu memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan. Mudah-mudahan dengan ini sahabat top 5 update bisa termotivasi dan bersama-sama kita semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi ini saya akan jelaskan dengan bentuk animasi. Seperti apa penjelasannya? Ikutin video ini sampai selesai. Dan ini adalah animasinya. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat top 5 update, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharekan kembali yaitu cara menghafalkan Al-Qur'an dengan cepat dan mudah dengan seizin dari Allah, yaitu cara yang keenam dengan judul memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan. Sahabat top 5 update perlu mengetahui beberapa hal yang perlu dijaga dalam pemilihan terhadap ayat-ayat yang mau dihafalkan. Yaitu yang pertama, jumlah ayat yang mau dihafalkan jangan terlalu banyak dan usahakan selalu stabil. Karena sebaik-baiknya amal adalah yang continue atau stabil walaupun sedikit. Janganlah memaksa diri di luar kemampuannya, karena hal itu dapat menyebabkan berat dan cepat bosan. Jadi sahabat top 5 update jangan sampai salah memilih jumlah ayat yang akan dihafalkan. Dan ini misalkan
hafalkanlah 5 ayat saja. Karena apa? Jika Anda berhasil menghafal setiap hari 5 ayat, maka Anda akan khatam menghafal Al-Quran dengan izin Allah kurang lebih dalam 2,5 tahun. Itu adalah cara yang pertama dalam memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan. Kemudian yang cara kedua, bacalah ayat-ayat yang sudah ditentukan minimal 25 kali. Prakteknya boleh setiap ayat dibaca 25 kali atau langsung beberapa ayat yang sudah dipilih dibaca 25 kali. Semakin banyak pengulangan, semakin baik. Karena apa? Karena semakin menguatkan hafalan. Gambarannya seperti hafalan kita dengan surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Kenapa sangat lancar sekali, tidak pernah salah? Kenapa sahabat top 5 update? Kenapa? Jawabannya karena kita sering mengulang-ngulang membacanya. Ibarat kita menancapkan paku. Semakin dalam, semakin kuat. Tidak bisa digerakkan dan tidak mudah lepas. Itu sahabat top 5 update. Cara yang kedua, bacalah jumlah ayat yang akan kita hafalkan minimal dibaca tapi dibaca sebanyak 25 kali. Kemudian cara yang ketiga, seringlah mengulangi dan menggabungkan ayat-ayat yang sudah dihafal. Ketika Anda sudah hafal satu ayat dengan sempurna, maka ulangilah bacaan ayat tersebut digabung dengan ayat yang sudah dihafalkan sebelumnya. Begitulah selanjutnya sampai satu halaman. Setelah dapat satu halaman, ulangilah berkali-kali sampai betul-betul hafal dengan sempurna. Baru kemudian boleh pindah pada halaman yang lain. Dan janganlah berpindah dari satu surat pada surat yang lain sampai betul-betul dapat mengikat dan menggabungkan ayat demi ayat. Dan halaman demi halaman dari awal surat sampai akhir surat dengan hafalan yang sempurna. Tidak ada salahnya sama sekali kalau bisa lancar seperti surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas. Dengan demikian hafalan menjadi kuat. Itu sahabat top 5 update. Kita harus benar-benar menghafalkan itu dengan kuat sebelum lanjut ke ayat atau surat selanjutnya. Itu adalah cara yang ketiga. Kemudian sahabat top 5 update, ini adalah cara yang keempat dalam memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan. Yaitu yang keempat adalah ulangilah ayat-ayat yang telah kamu hafal di sore hari setiap hari. Jadi ulangi terus, mungkin hafalan kita yang di situ yang menghafalkan di pagi hari atau di siang hari ataupun di sore hari itu terus diulang-ulang terus atau bahasanya itu di murojaah. Kemudian cara yang kelima, seringlah mendengar kaset bacaan. Banyak sekali orang yang hafal Al-Quran dengan cara sering mendengar bacaan Al-Quran. Lebih-lebih orang buta. Karena Allah menciptakan pendengaran kita juga dapat menghafal apa saja yang sering didengar.
Gambarannya seperti anak kecil yang sering mendengarkan lagu-lagu. Lama-lama dia hafal dengan sendirinya. Maka diusahakan sering mendengarkan bacaan ketika menjelang tidur, duduk santai, ketika berpergian dalam mobil, dan lain-lain. Dan pilihlah lagu bacaan Al-Quran yang Anda senangi dan cocok untuk Anda. Ini sahabat top 5 update. Cara yang kelima juga itu kita harus sering mendengarkan kaset bacaan. Mungkin di sini sahabat top 5 update senang dengan bacaan Syekh Sudes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Itu mungkin sering didengarkan dengan bacaan hingga yang mana yang wakaf, mana yang wasal bisa kita tahu karena dengan sering kita mendengarkan kaset bacaan. Kemudian sahabat top 5 update, cara yang keenam adalah bacalah hasil hafalan Anda dalam sholat-sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah, terutama dalam sholat malam. Hal itu dapat menguatkan hafalan karena dalam keadaan sholat kita lebih konsentrasi, lebih khusyuk dan pikiran kita bersih sehingga mudah mengingat hafalan. Yang keenam sahabat top 5 update yaitu kita bacalah hasil hafalan kita dengan cara sholat sunnah maupun sholat malam. Kemudian cara yang ketujuh dalam menentukan jumlah ayat yang akan kita hafal yaitu adalah untuk memudahkan atau melancarkan hafalan bisa juga dengan cara menulis. Maksudnya gimana sahabat top 5 update? Hasil hafalannya diulangi dengan cara menulis kembali ayat tersebut. Hal ini bisa dilakukan terutama ketika menjumpai kesulitan menghafal dengan cara membaca. Maka dibantu dengan cara menulis. Di situ sahabat top 5 update bukan hanya kita dalam membaca, mungkin diusahakan kita bisa dengan hafalan kita ditulis agar semakin kuat hafalan kita. Kemudian yang cara ke-8 adalah sahabat top 5 update yaitu dalam setiap minggu ya, dalam setiap minggu sahabat top 5 update ambillah sehari yaitu 2 hari, sehari ataupun 2 hari untuk istirahat atau tidak menambah hafalan baru, akan tetapi cukup murojaah atau mengulang-ulang yang telah dihafal. Jadi gambarannya seperti orang membangun tembok rumah. Dibiarkan dulu berhari-hari agar kering dan kuat baru dilanjutkan lagi. Jadi terus seperti itu sahabat top 5 update. Harus hafalan kita harus diulang-ulang agar hafalan kita semakin kuat. Kemudian cara yang 9 dan cara yang terakhir dalam memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan yaitu adalah cara yang 9 adalah di waktu menghafal hendaknya konsentrasi penuh, berusaha mengingat dengan akal pikiran, melihat dan betul-betul memperhatikan tulisan yang sedang dibaca, dan diusahakan membaca dengan bersuara minimal dapat didengar oleh dirinya sendiri. Dengan demikian kita telah menggunakan 3 kekuatan sekaligus untuk mengingat hafalan, yaitu akal pikiran, kemudian mata dan telinga. Dan diharapkan hafalan orang yang melihat dapat lebih kuat daripada orang
buta. Karena orang buta hanya menggunakan akal pikiran dan pendengaran. Ya, itu sahabat top 5 update. Apalagi kita di sini diberikan Allah Subhanahu wa taala di sini masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang masih muda, masih semua bisa melakukannya. Apalagi kita masih diberikan bisa melihat. Itu kita bisa lebih semangat lagi karena orang yang buta saja sudah bisa menghafalkan Al-Qur'an, apalagi kita yang diberikan Allah bisa melihat, kita dengan cara seperti itu kita mensyukurinya dan kita semangat menghafalkan Al-Qur'an. Jadi seperti itu sahabat Tab 5 update. Ini adalah cara yang keenam, yaitu memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa untuk kita amalkan. Sekian sahabat Top 5 update. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Itu tadi sahabat Top 5 update. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu cara menghafal Al-Qur'an yang keenam. Nanti bisa dilihat sahabat Top 5 update mungkin cara-cara yang 1, 2, 3, 4, 5 nanti saya list di bawah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ini adalah cara yang keenam, yaitu memilih atau menentukan jumlah ayat yang mau dihafalkan. Semoga video ini bermanfaat, tadi bisa didengarkan dengan baik. Mungkin harus bisa semangat, mari kita bersama-sama semangat menghafalkan Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan saya doakan yang di sini yang melihat video ini, saya doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran dalam menghafalkan Al-Qur'an, bisa menjadi hafidhatul Quran semuanya, mati sewaktu-waktu dalam keadaan mati masuk surga, selamat dari neraka dan bisa masuk surga firdaus semuanya. Amin. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau sahabat Top 5 update biar tambah lebih barokah bisa di-share ke sahabat, teman-teman, keluarga terdekat agar video ini bisa barokah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Sekian sahabat Top 5 update dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Top 5 update. Terus semangat untuk menghafalkan Al-Quran dan terus semangat untuk bercita-cita menjadi seorang hafidhatul Quran dengan seizin Allah. Semangat dan terus semangat.